Apa sih yang membedakan Inspirator Freak dari layanan inspiratif lainnya gitu? Eh, yang pertama gini, kalau misalnya sejauh ini pada saat saya buat gitu ya, kenapa akhirnya saya membuat Inspirator Freak? Karena jujur saja untuk media yang khusus untuk anak muda dan dengan konten yang fokusnya inspiratif dan positif itu sangat susah untuk dicari kayak gitu. Jadi mungkin sekarang udah mulai banyak kayak gitu, tapi 2 tahun yang lalu kalau untuk mencari sebuah media yang untuk hiburan, ketawa-ketawa, leluconan itu sangat banyak. Tapi kalau misalkan untuk yang khusus di bidang hal inspiratif positif itu sangat-sangat susah untuk kita carikan gitu. Karena mungkin ada satu perspektif bahwa kayaknya hal-hal inspiratif atau positif itu membosankan buat anak muda kayak gitu. Nah makanya saya berpikir kenapa, padahal nggak juga gitu. Padahal kalau kita melihat sehari-hari, hal inspiratif itu bukan hal-hal yang seperti Om Mario Teguh sampaikan atau siapa yang sampaikan aja gitu. Padahal tapi kalau kita keluar rumah terus kita melihat ada iklan di banner gitu ya di pinggir jalan, oh kok ini keren ya, terus saya dapat ide untuk nanti misalkan kita orang advertising agency, oh saya punya ide untuk ngembangin atau seperti apa, itu sebenarnya kita udah terinspirasi gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya gitu. Nah ini yang ingin saya terapkan di Inspirator Fix. Sebenarnya hal-hal inspiratif itu bukan dari hal-hal yang motivator kayak gitu, tapi dari sekitar kita, bahkan kita sendiri ini adalah inspirator untuk banyak orang kayak gitu. Ya ini sama aja kayak hukum sebab akibat, hukum tabur tuai kayak gitu sebenarnya. Terus ada nggak sih harapan harapan Inspirator Freak atau Kak Jonathan sendiri buat anak muda di Indonesia? Akhir-akhir ini saya berfokus kepada satu masalah, yaitu masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA gitu, ASEAN Community. Kenapa? Karena sampai detik ini ketika saya diundang ke banyak kampus, hanya kurang dari 10% mahasiswa bahkan di Jakarta, kita ngomong kota besar Jakarta, yang tahu soal MEA. Bayangkan kita akan masuk ke era MEA tanggal 1 Januari 2016, tapi anak mudanya itu nggak tahu soal MEA gitu. Ibarat kata ini suatu peperangan, kita mau berperang tapi kita nggak tahu musuh kita siapa, kita nggak tahu lawan kita siapa, bagaimana kita mau bisa menang gitu. Jadi saya nggak habis pikir yang di Jakarta aja hanya 10% yang tahu, gimana yang di luar Jakarta, yang di daerah. Jadi apa ya, oke, banyak yang bilang kita harus optimis dengan era MEA atau sebagaimana. Tapi saya melihat realitanya, bagaimana mau optimis kalau tahu aja enggak gitu. Persaingan tahu enggak. Bagaimana mereka-mereka ini nanti diadu dengan tenaga kerja dari luar kayak gitu. Jadi harapan saya untuk anak muda yang memang saat ini fokus saya, dimanapun saya diundang gitu, saya selalu menyelipkan atau memasukkan informasi soal MEA kayak gitu. Kenapa? Karena ya ini untuk informasi supaya anak muda itu banyak tahu akan hal tersebut, sehingga mereka minimal tahu dan mereka penasaran, sehingga mereka akan mencari tahu soal apa itu MEA dan mereka mempersiapkan diri mereka gitu. Jadi harapan saya ya anak muda Indonesia harus proaktif gitu ya, jangan menunggu disuapin terus dapat informasi gitu, tapi cari tahu lah di luar sana tuh ada perkembangan apa dan bagaimana kita beradaptasi dan mempersiapkan diri kayak gitu.